Pernikahan Bugis Makassar syarat makna budaya dan religius, tercermin dalam setiap proses-proses adat pernikahannya. Namun, generasi Z kini menghadapi pilihan antara melestarikan warisan leluhur atau menyesuaikannya dengan tuntutan modernitas. Maka dari itu, melalui penelitian ini, saya Sheryl Olipatabang dan rekan saya Zudia Afifah Zainuddin membandingkan tradisi pengantin Bugis Makassar dalam perspektif warisan budaya dan dinamika generasi Z. Baik, seperti yang dibicarakan oleh rekan saya, penelitian ini adalah adanya pergeseran dalam pelaksanaan tradisi pernikahan Bugis Makassar di kalangan generasi Z, di mana sebagian dianggap rumit atau kurang relevan sehingga beberapa elemen tradisi mulai dimodifikasi atau ditinggalkan. Selanjutnya, ada rumusan masalah dan tujuan penelitian kami. Yang pertama, bagaimana perbedaan praktik tradisi pengantin Bugis Makassar antara generasi Z dan generasi lainnya. Yang kedua, bagaimana praktik tradisi pengantin Bugis Makassar diimplementasikan dalam pernikahan generasi Z di Makassar, Sulawesi Selatan saat ini. Selanjutnya, yaitu metodologi penelitian kami, yaitu kami menggunakan metode kualitatif dan dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2025 di Kabupaten Lutimur, Sulawesi Selatan. Populasi penelitian kami yaitu masyarakat Bugis Makassar dari generasi X, Y, dan Z yang telah menikah. Data kami kumpulkan melalui angket untuk mengetahui tradisi mana saja yang masih dilakukan ataupun yang sudah ditinggalkan. Ini adalah 12 tahapan dari pernikahan Bugis Makassar. Pertama yaitu Mama Manu, Mapese-pese, Masuroh, Mapatuada, Mapasoboting, Mapendre Temak, Mapaci, Mapasili, Mapendre Boting, dan Madupa Boting, Mapasikarawa, Maparola, Ziarah, dan Masita Beseng. Terdapat hasil dan pembahasan kami yaitu 10 generasi Z, 27 generasi milenial, dan 25 generasi X berusia 25 sampai 55 tahun yang mayoritas berdomisili di Sulawesi Selatan. Baik, ini adalah tabel hasil penelitian kami. Saya ingin sorotkan kepada MAPCPC pertama. Di MAPCPC terdapat data bahwa X dan Y melaksanakan MAPCPC dengan baik di atas 44%, tetapi di generasi Z hanya 10% yang melaksanakannya. Selanjutnya, yaitu Mapatuada. Di Mapatuada, di 3 generasi ini konsisten melakukannya di atas 88%. Dan Mapasoboting. Di Mapasoboting, generasi X dan Y melaksanakannya, tetapi di generasi Z sepenuhnya melepaskan tradisi ini. Selanjutnya dapat kita lihat juga dalam tradisi Mapendre Boting dan Madupa Boting, di mana generasi X dan Y dapat mencapai rata-rata 60%, sedangkan masuk ke dalam generasi Z hanya mencapai 10% saja. Ini adalah totalitas dari 3 generasi tersebut. Kita bisa lihat generasi X dan Y sebagian besar dilaksanakan, tetapi di generasi Z turun menjadi 30% yang terlaksanakan dari segala tradisi yang baru kami sampaikan. Kesimpulan yang dapat kita simpulkan adalah hasil penelitian kami menunjukkan bahwa generasi Z cenderung selektif dalam melaksanakan tradisi pernikahan Bugis Makassar. Ada juga proses yang dianggap rumit sehingga ditinggalkan begitu saja, dan dapat disimpulkan bahwa generasi Z lebih memilih pernikahan yang sederhana dan praktis dan sesuai dengan arus modern sekarang. Namun tradisi tidak ditinggalkan sepenuhnya, namun tradisi dimodifikasi. Oke, selanjutnya itu saran untuk penelitian selanjutnya, menggunakan metode kualitatif seperti wawancara mendalam untuk menggali alasan dibalik pilihan generasi Z. Selain itu, perluasan jumlah sampel dengan mempertimbangkan faktor ekonomi, pendidikan, dan domisili akan memperkaya hasil penelitian. Penelitian khusus mengenai peran media sosial juga penting dilakukan untuk melihat pengaruhnya dalam membentuk preferensi pernikahan generasi Z. Baik, terima kasih telah memberi kesempatan kepada kami. Jika ada kesalahan yang kami lewatkan, mohon dimaafkan dan semoga penelitian ini bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.